So guys, hari ini aku balik lagi di salah satu bangunan mandiri yang posisinya ada di BSD. Kalian pasti tahu kalau dengar nama BSD itu udah terkenal sama lingkungannya yang pastinya rindang dan juga sejuk. Nah, kalau kalian perhatiin lingkungan sekitar aku, kalian udah bisa lihat pohon-pohonnya ini udah gede-gede banget. Tamannya juga besar-besar sekali, penghijauannya tuh udah maksimal. Karena hari ini aku mau review satu rumah bangunan mandiri yang posisinya ada di dalam kawasan Foresta BSD. Foresta ini kalau kalian tahu ini adalah salah satu kawasan paling favorit karena memang lokasinya super strategis, deket banget kemana-mana. Kalian bisa cek sendiri di Google Maps, dalam jangkauan 5 menit aja kalian bisa ketemu sekolahan, kubik, mall, bisa sampai ke pintu tol juga. Dan lingkungannya yang masih rapih, pohon-pohonnya yang udah gede, row jalannya yang besar, apalagi klaster yang kali ini mau aku review yaitu klaster Ultimo adalah salah satu klaster paling favorit di dalam kawasan Foresta karena luas tanahnya besar-besar dan rumahnya itu benar-benar bagus-bagus sekali. Bagian belakangnya nggak ada yang menempel sama rumah tetangga karena semua unit itu punya jogging track masing-masing. Sekeren apa rumahnya? Yuk kita langsung lihat. Di belakang aku ini ada luas tanah 584 meter persegi dengan bangunan 2,5 lantai di 590 meter persegi. Bentuk tanahnya ini agak ngantong, yang kalian tahu kalau ngantong itu berarti bagus. Jadi kalau kalian nanti masuk ke dalam rumah, rasanya akan jauh lebih besar, lebih luas daripada kelihatan depannya seperti ini. Oke, gayanya kalian udah bisa lihat, ini adalah gaya modern klasik dengan campuran minimalis sehingga nggak terlalu ada banyak ukiran-ukiran yang terlalu tradisional. Jadi bakal masuk banget ke selera banyak orang. Yuk kita langsung mulai dari carportnya. Ini kalian bisa lihat muat untuk 2 mobil, dan karena aku udah sebutin row jalannya yang lebar sekali, kalau kalian punya banyak mobil, misalkan 3 atau 4 mobil, mau parkir menyamping pastinya possible banget. Untuk kanopi kalian udah dipasangin, ini kanopi dari cor-coran beton dengan adanya skylight di bagian tengah. Di bagian dalam pun selain area carport ini, kalian sudah disediakan garasi mobil yang bisa muat kapasitas 2 mobil. Makanya kenapa ini cocok banget buat kalian yang mungkin kendaraannya banyak sekali. Depan rumah pun masih menghadap ke taman yang benar-benar luas sekali, jadi nggak hadap-hadapan langsung dengan rumah tetangga. So again, kalau kalian mau parkir di seberang, pastinya nggak bakal ada yang komplain. Yuk kita langsung mulai dari area teras rumah. Posisinya ada di sebelah kanan, dan dari terasnya aja, ini kalau kalian perhatikan semuanya udah pakai lantai marmer. Keren banget ya. Biasanya marmer itu dimulai dari area dalam rumah, tapi karena si ownernya ini bener-bener suka sekali dengan material marble, akhirnya dia juga pasang dari area teras depan sini. Nah ini udah luas sekali, so kalau kalian mau pakai buat taruh kursi duduk-duduk pastinya masih bisa banget. Di sebelah kanan ini adalah area taman dari rumah ini, semuanya udah di landscaping dengan rapih, jadi beda banget dari rumah-rumah sebelah yang mungkin cuma pakai perawatan dari developer. Jadi kalau kalian mau pasang yang secantik ini, pastinya kalian harus panggil desainer taman sendiri yang makan biaya lebih banyak lagi. Oke, untuk fasad rumah kita lihat dulu. Ini kalian udah lihat, ini nggak pakai cat putih biasa, tapi udah pakai batu alam dari travertine yang dimana banyak orang suka sekali. Karena batu alam ini super awet, tahan lama, dan kokoh banget. Dan kalau kalian pegang, ini kalian bisa rasain teksturnya itu super halus, apalagi dia cantik banget dipandang di mata. Nah, kalau kalian perhatiin rumah developer zaman sekarang udah mulai sedikit demi sedikit dipasang batu alam travertine gini di bagian fasad rumah. Jadi ini udah mulai masuk ke tren tahun-tahun zaman sekarang. Oke, ini kita udah berada di depan pintu utama dari rumah ini. Kalian bisa lihat ya, ini bentuknya gagah sekali, apalagi udah ada 2 pilar di sebelah depan sini, sehingga kalian tuh kayak pulang masuk ke dalam istana. Untuk pintu utamanya sendiri udah pakai double door. Ini dari besi, besinya juga dari besi tempa, sehingga kalau kalian pegang, nanti kalian datang survei ke sini, coba kalian goyang-goyangin, rasain beratnya, ini bener-bener berat sekali pintunya, yang berarti materialnya itu bagus dan juga kokoh banget. Oke, nggak usah lama-lama, aku yakin kalian udah nggak sabar banget buat lihat isinya, yang dimana furnisnya tuh bener-bener cantik, bener-bener kayak masuk ke dalam istana banget. Yuk kita langsung masuk.
Nah guys, kita mulai masuk ke dalam rumah. Bentar ya, aku tutup dulu ini pintunya, soalnya bener-bener. Nah, kalian dari suaranya aja udah bisa denger ya betapa kokohnya besi tempa ini, dan gak usah takut karatan ataupun apapun itu, karena besi tempa ini terkenal awet banget. Mungkin kalau kita bisa setarain sama kayu, bisa disamain kayak kayu jati ataupun kayu merbau. Oke, kita bahas dari layout rumah. Masuk pintu, kita akan langsung ketemu dengan area ruang tamunya, atau kalian bisa jadi ini sebagai foyer. Nah, di sini karena tamu yang datang itu nggak sebanyak itu, kalian bisa taruh kursi-kursi seperti ini. Atau kalau mau diperbanyak lagi juga bisa. Cuma biasanya tamu yang lebih banyak bisa kalian persilahkan langsung masuk ke dalam rumah. Nah, banyak dari klien aku yang suka karena pas kalian masuk pintu, area ini tuh bener-bener terpisah. Jadi kalau kalian lihat ini bentuknya hampir seperti satu ruangan. Sehingga orang-orang yang mungkin nggak terlalu dekat, nggak terlalu dikenal, itu nggak akan langsung terekspos ke keluarga inti kalian. Di sebelah kanan ini udah ada meja-meja dekorasi, lantai utama semuanya pakai marmer. Masa teras depan pakai marmer, dalamnya nggak pakai marmer? Iya nggak? Oke, kita langsung masuk. Pertama-tama sebelum aku bawa kalian ke main area dari rumah ini, ada satu ruangan di sebelah sisi kiri. Ini adalah ruangan paling dekat dari area tamu. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk ukuran kamar tambahan aja ini besar banget dan ngeplong sekali. Floor to ceilingnya pun ini sangat tinggi. Makanya kenapa rasanya itu bisa lebih luas daripada rumah lain yang mungkin secara ukuran luas tanah dan luas bangunannya bisa dibilang sama. Nah, kamar tidur yang kali ini bisa kalian jadiin sebagai kamar tamu ataupun seperti pemilik yang sekarang lagi pakai dijadikan sebagai tempat kerja seperti ini. Tapi kalau kalian mau pasang kasur yang ukuran queen king pastinya bakal muat banget. Semua colokan-colokan itu udah ready. So kalau kalian mau pasang buffet TV atau elektronik di sisi sini pastinya bisa banget. Dan di bagian belakang aku ini udah ada bukaan jendela menghadap ke arah taman depan. Begitupun juga dengan jendela yang sebelah kiri menghadap ke taman hook dari rumah ini. Kebetulan rumah ini posisinya sebenarnya bukan di hook, tapi karena sebelahnya masih kafling kosong dan dia ini sisain GSB sekitar 1 meteran, sehingga kalian itu beli posisi badan tapi bisa dapat privilege hook, yaitu pencahayaan dari 2 arah. Oke, kita balik lagi ke area tengah. Di sini kita akan langsung ketemu dengan si tangganya. Nah, tangga ini tuh yang bener-bener spesial banget. Karena jarang sekali kalian bisa temuin tangga yang modelnya melingkar seperti ini. Yang dimana kita sebut ini sebagai tangga princess. So, kalau kalian turun pastinya feelingnya itu bakal mewah banget dan bakal princess sekali. Yuk kita langsung lanjut ke area tengah. Nah guys, kalian lihat ya. Tanpa perlu aku ngomong banyak-banyak lagi, kalian udah bisa lihat area main space-nya di mana sih living, dining, dan juga kitchen itu semua menyatu jadi satu, kelihatan di satu pandangan mata kalian. Jadi udah nggak ada sekat-sekatan lagi. So, layout rumah ini tuh bener-bener dioptimalkan sekali sehingga luasnya itu terasa lebih luas dari ukuran aslinya. Oke, kita mulai bahas satu-satu dari si living room. Ini kalian bisa lihat mulai dari sofa yang ditaruh aja itu bisa kita hitung sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5 seater lebih, karena tiap seaternya itu bisa muat sampai 2 orang saking besar-besarnya sofa yang ditaruh di sini. Bahkan setelah ditaruh sofa pun kalian bisa lihat space dari sebelah kiri sini ini masih sangat-sangat leluasa sekali. So, untuk kalian yang masih punya anak kecil, umurnya masih suka lari-larian, pastinya bakal cocok sekali. Di bagian depannya ini semua udah full interiornya, interior klasik menyocokkan dengan si fasad rumah ini sehingga warnanya putih-putih, ada fitur-fitur seperti profilingnya, lalu di sini udah ditaruh marmer, top table-nya, di sini kalian bisa taruh TV, so bener-bener semuanya cantik sekali. Di bagian belakang ini full bukaan jendela dan ini tuh pintu kaca sehingga kalian bisa keluar masuk langsung ke taman belakang dari rumah ini. Yuk, sebelum kita masuk ke taman belakang, kita lanjut ke sisi sampingnya dulu.
aku mau bahas dari si area dapur bersihnya. Nah, ini dapur bersih kesukaan para ibu-ibu. Jadi kalau kalian lihat ini pastinya bakal demen banget. Apalagi dengan adanya meja island, yang meja islandnya ini super jumbo. Nih kalian lihat ya, aku berdiri di sini sebagai perbandingan ukuran. Kapan lagi kalian bisa ketemu meja island yang semaksimal ini, nggak nanggung-nanggung. Di bawahnya ini udah terpasang ada wine chillernya, lalu kalian bisa taruh kursi-kursi duduk di sini. Untuk apa? Untuk biasanya suka breakfast ala-ala American. Lalu di belakang kitchen setnya semua udah tertempel dengan sangat-sangat rapi dan cantik. Kompartemennya banyak sekali dari atas sampai bawah, sehingga barang-barang dapur kalian yang pastinya banyak, mulai dari panci, semuanya itu bakal rapih kelihatan di dalam rak, nggak akan berserakan di atas meja seperti ini. Di bagian bawah ini, kalau nanti kalian lihat juga sudah terpasang oven, lalu di sini udah ada microwave, udah ada kompor 4 tungku, exhaustnya, semuanya lengkap banget buat kalian. So kalian itu bener-bener tinggal terima beres aja. Di sebelah kanan, ini ada pintu, pintunya ini menuju ke service area, tapi aku skip dulu ini ke paling akhir karena kita bahas dulu area tengah sini supaya kalian nggak bingung sama layout rumahnya. Oke, di sini aku udah berdiri di area diningnya. Dining table ini posisinya tepat bersebelahan dengan dapur karena mereka memang nggak boleh jauh-jauhan supaya kalau ibu-ibu lagi masak di sini, lagi masak Indomie, tetap bisa ngobrol sama orang yang lagi makan di meja makan ini. Nah, meja makannya ini udah diletakkan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Sedangkan kalau kalian mau upgrade lagi sampai 10 packs pun menurut aku sendiri masih sangat-sangat possible karena ukuran kanan kirinya yang masih sangat leluasa. Lampunya udah dikasih lampu chandelier yang secakep ini, jadi bener-bener berasa kayak di istana. Drop ceilingnya semua udah lengkap, dan semua AC di ruangan inti ini udah pakai AC kaset, sehingga rasanya itu bener-bener mewah dan beda banget dari rumah-rumah standar lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke area belakang. Seperti yang udah aku sebutin, di sini udah ada pintu kaca sliding door di sebelah living room dan juga di area dining area sini, sehingga kalian itu bisa menikmati area outdoor, udara-udara segar langsung berputar dari area belakang. Ini refresh terus sirkulasinya sehingga area dalam rumah itu nggak akan pengap. Nah, sekarang kita mulai memasuki ke area taman belakang dari rumah ini yang kita sebut sebagai si backyardnya. Kalau tadi kalian lihat taman depannya aja udah secakep itu, udah serapih itu, nggak mungkin dong taman belakangnya nggak dia jaga, nggak dia rapihin sampai jadi secantik ini. Nih kalian lihat udah ada stepping stone-nya, lalu udah dihias sama batu-batuan putih, udah tanaman-tanamannya itu pokoknya semua udah disusun rapih buat kalian. Jadi kalian tuh benar-benar tinggal nikmatin kayak lagi di villa doang. Dan bagian belakangnya seperti yang udah aku sebutin di awal, rumah di Ultimo ini nggak ada yang menempel sama rumah tetangga bagian belakang karena semuanya punya jogging track masing-masing. Sehingga kalau kalian perhatikan di bagian belakang ini ada pintu belakang lagi yang langsung connect ke si jogging track dari satu klaster Ultimo ini. So bakal enak banget apalagi buat kalian yang olahraga, tinggal keluar ke belakang dan pastinya kalian dapat pencahayaan dan sirkulasi yang lebih dari depan dan juga dari belakang karena di belakangnya ini nggak langsung nempel sama bangunan lainnya. Oke, kalau kalian lihat di sisi kiri ini ada pintu dan jendela. Ini adalah tembusan dari service area dan juga dapur kotor yang tadi belum kita lihat. So, kita save dulu bagian sini. Kita akan lihat perlahan-lahan ke sisi sebelah satunya lagi. Nah, kalau kalian ingat, aku ada bilang kalau rumah ini bentuknya ngantong. Sehingga area depan itu lebarnya mungkin sekitar 12-14 meter. Sedangkan bagian belakang backyardnya ini panjangnya itu 30 meter guys. Dari ujung sana sampai ke belakang sana. Sehingga kalau kalian mau pasang kolam renang, mau dijadiin pool, kolam ikan, pastinya bisa banget dan bakal nyaman sekali sehingga bisa bener-bener dipakai buat olahraga. Dan rasanya itu pandangannya bener-bener gede banget untuk rumah kalian sendiri. Di bagian sampingnya ini udah ada teras yang semuanya lebar-lebar, udah sengaja dikasih meja buat duduk-duduk di sini. Misalkan kalian bosen makan di dalam, bisa sambil
sambil nikmatin udara outdoor di bagian luar sini. Oke, kita lanjut lagi ke arah dalam. Aku mau bawa kalian lihat area servis dan masih ada kamar-kamar yang belum aku kasih tunjuk karena lantai satunya ini bener-bener luas dan ngeplong banget. Jadi jangan di skip, kita lanjut nonton terus, yuk. Oke, kita balik lagi ke area dalam rumah. Aku mau bawa kalian lihat ke si pintu yang tadi udah kita skip. Jadi ini adalah pintu menuju ke area perservis-servisan dan juga dapur kotor. Dimana tiap kali aku survei rumah, pasti ibu-ibu rumah tangga itu demen banget buat ngeliatin dan perhatiin area ini. Nah, kalau kalian lihat, ini kita barusan lewatin si pintu dari dalam rumah ke area servis. Karena memang area ini tuh bener-bener terpisah dari inti dalam rumah. So, buat kalian yang suka keluar kota atau keluar negeri, pastinya bakal tetap tenang. Karena ART kalian tetap bisa di sini, tetap bisa keluar masuk rumah, tukang-tukang taman tuh tetap bisa lewat dari belakang tanpa harus lewat-lewat ke area dalam rumah. Yuk, kita langsung mulai bahas, mulai dari sisi sebelah kanan. Ini adalah si dapur kotor dari rumah ini. Kalau dapur bersihnya udah sebesar itu, nggak mungkin dapur kotornya juga nggak besar. Karena dapur kotor itu adalah tempat buat kalian justru masak masakan yang jauh lebih heavy-heavy lagi. Asap-asapnya mungkin yang lebih ngebul, bau-baunya yang lebih menyengat. Nah, di sini kalau kalian memasak rame-rame pun pastinya bakal nyaman banget. Lagi lebaran, lagi acara keluarga, dan lain-lain. Oke, kita mulai lihat ke arah belakang. Kalian bisa lihat mulai dari appliance-nya, dari sink sampai dengan kompor, exhaust, ini semuanya udah terpasang dengan rapih buat kalian. Bagian atas ini udah ada skylight canopy sehingga kalau siang hari seperti ini sebenarnya tanpa kalian harus nyalain lampu pun area belakang ini udah tetap terang. Jadi pastinya bakal hemat listrik. Di bagian kiri ini adalah pintu yang tadi sudah kita lihat dari taman belakang. Jadi kalau kalian punya tukang taman atau mungkin dijadiin kolam renang punya tukang kolam, mereka bisa tetap keluar masuk dari pintu sebelah sini saja. Lalu di sebelah kanan ini udah ada dua bukaan jendela yang super besar untuk nolongin si exhaust fan ini. Kalau misalkan masaknya bener-bener asapnya ngebul banget, nggak kuat, kalian tinggal buka aja jendela sehingga udara dalam dapur kotor dan servis area pastinya tetap bisa berputar dengan baik. Yuk, kita langsung mulai ke sisi sebelah satunya lagi. Di sebelah kiri ini kalian akan ketemu tangga. Tangga ini adalah tangga menuju ke area jemuran di lantai 2. Dan kalau kalian perhatiin, tangganya ini benar-benar proper dan manusiawi sekali. Karena kalau kalian tahu, biasa di area servis pakainya itu tangga besi yang muter sehingga naik turun itu benar-benar kadang suka susah dan bahaya. Kalau pakai tangga seperti ini pastinya akan jauh lebih aman dan juga lebih nyaman. Ini adalah pintu menuju ke garasi mobil yang sudah kita lihat tadi dari depan rumah. Cuma sayang sekali aku nggak bisa bawa kalian lihat ke dalam sini sekarang, paling dari overlay clip saja. Karena saat ini ada anabul-anabulnya owner sehingga aku nggak boleh ganggu. Takutnya aku buka, mereka kabur keluar, jadinya pusing. Yuk kita balik lagi ke area tengah. Nah, kita tiap kali ngelewatin area tengah ini bener-bener rasanya tuh wow banget ya. Oke, sebelum kita naik dari si tangga princess ini, kalian lihat dulu di sebelah kiri, ini ada dua pintu. Jadi lantai satu ini belum selesai ya. Bahkan setelah kita lihat area-area yang udah seluas ini, mulai dari living, dining, kitchen, service, kamar, office, ruang tamu, taman, waduh banyak banget. Itu belum finish. Kita mulai masuk dulu ke salah satu pintu di sini. Ini adalah si powder room dari rumah ini. So, kalau kalian punya tamu, pastinya mereka kadang perlu pakai toilet, bisa diarahkan ke toilet sebelah sini aja. Jangan sampai harus masuk-masuk ke dalam kamar tidur. Di sini semuanya udah ready, mulai dari sanitary, belakang adalah area wastafelnya. Top table-nya pun bahkan di area powder room dia udah pakai top table dari marmer. Sisi temboknya semua tembok travertine, jadi bener-bener nggak ada satupun area yang dia tinggalin. Semuanya diperhatiin sampai sedetail itu. Sebelah dari si powder room, kita akan ketemu sama satu pintu lagi. Ini adalah pintu menuju kamar tidur kedua
di dalam area lantai 1 ini. Kalau tadi kita udah lihat kamar depan dijadikan sebagai office, di sini benar-benar bisa kalian pakai sebagai kamar tidur tamu, terutama buat kalian yang orang tuanya tinggal bareng. Ini udah ensuite bathroom, jadi di kanan kita akan ketemu dengan area kamar mandinya. Semuanya udah lengkap, lantainya pun udah pakai yang bertekstur, sehingga kalau ada air pastinya nggak akan licin dan nggak akan bahaya buat orang tua kalian. Di belakang ini adalah area wastafel, lalu ini klosetnya. Di sisi ujung ini ada si shower, yang dimana area shower atau area basah itu udah dipisahkan semua full sama si partisi kaca seperti ini. Sehingga dengan adanya shower screen seperti ini, waktu kalian mandi itu nggak mungkin ada air-air lagi yang muncrat sampai ke area tengah. Udah ada exhaust fan dan juga bukaan jendela, sehingga kamar mandi ini pastinya nggak akan lembab ataupun pengap. Yuk kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini adalah area tempat tidur. Mulai dari depan kalian bisa lihat ini udah disusun, ada lemari-lemari dari atas ujung sampai bawah. Jadi ukurannya udah custom, menyesuaikan dengan tingginya ceiling rumah ini, sehingga nggak ada satupun space yang terbuang dengan sia-sia. Sama seperti kamar tidur depan, di bagian sini kalian juga bisa dapat bukaan jendela dari dua sisi samping dan juga sisi dari belakang rumah. Jadi memang kalian itu bisa dapat pencahayaan dari 3 sisi rumah, samping, belakang, dan juga depan. Sehingga selain rumahnya ini memang tone-nya udah warna putih, cahayanya pun sangat-sangat optimal. Oke, di sini kalian bisa lihat udah ditaruh kasur sebesar ini, kanan kiri masih ada nakas, sehingga kalau dijadiin kamar tamu atau kamar orang tua pastinya bakal sangat-sangat proper sekali. Yuk sekarang kalian ikut aku naik ke lantai 2-nya. Kita mau lihat kamar tidur lainnya, mulai dari kamar anak, family space, dan juga master bedroom yang bener-bener keren banget dengan area walk-in closet sebesar kamar anak sendiri. Penasaran kan? Yuk kita naik. Oke, kita lanjut lagi ke lantai keduanya. Nah, sebelum itu kalian perhatiin ya, tangga cantik ini nggak cuma cantik dari lantai 1 aja, tapi di lantai 2-nya pun tuh bener-bener keren banget, kayak lagi masuk ke Disneyland Castle. Udah ada lampu chandeliernya, atasnya semua udah cantik, bahkan sampai gorden-gordennya itu udah berasa kayak princess banget. Oke, kita nyampe di lantai atas. Pertama-tama kita akan ketemu dengan kamar tidur, karena memang lantai kedua ini khusus untuk keluarga inti saja. Makanya kita akan ketemu beberapa kamar tidur yang akan aku kasih lihat ke kalian. Yuk kita masuk ke kamar pertama. Ini adalah kamar tidur anaknya, dan kebetulan karena ownernya ini punya anak cewek, makanya desainnya itu warna pink-pink seperti ini. Tapi yang mau aku bahas pastinya adalah ukuran kamarnya yang ini luas dan besar sekali. Dapat bukaan jendela langsung mengarah ke arah samping rumah. Ada balkon mininya juga, jadi bisa dipastiin tiap kamar sampai dengan anak kalian itu bisa dapat cahaya yang optimal banget. Nah, di bagian belakang ini kita bisa lihat akan ketemu dengan dua area. Yang pertama di sebelah sisi kanan aku, ini adalah tempat lemarinya. Jadi ownernya itu karena memang sangat sayang anak, dan biasanya anak cewek bajunya itu banyak, dia punya mini walk-in closet. Lucu banget ya, jadi beda layoutnya dengan layout kamar pada biasanya. Kali ini kita masuk kayak ke satu ruangan dulu, isinya ada beberapa pintu lemari sampai dengan 5 pintu, jadi dia bisa play, dress up, and make up di area ruangan tersendiri ini. Sedangkan di sebelahnya persis, kita akan ketemu dengan si kamar mandi dalamnya. Jadi untuk semua kamar tidur di dalam rumah ini, modelnya sudah ensuite bathroom. Sehingga mereka bisa punya privacy masing-masing, apalagi khususnya untuk anak kalian yang mau pakai kamar tidurnya ini dari kecil sampai nanti udah remaja. Di bagian kiri ini adalah wastafelnya.
Belakang aku ini adalah tempat kloset, temboknya pun udah dikasih aksen-aksen seperti ini yang mempercantik dari konsep klasik rumah ini. Atasnya sudah ada bukaan jendela sebagai sirkulasi udara, nggak lupa pastinya sudah ada exhaust fan. Dan di sini adalah area shower yang sama seperti kamar mandi yang sudah kita lihat sebelumnya. Area basah pastinya dipisahkan secara full dengan shower screen dari kaca seperti ini. Yuk kita lanjut ke kamar tidur anak yang di bagian satunya lagi, tepat ada di sebelahnya, sehingga kalian kakak adik, saudara-saudara tetap bisa main bareng, nggak jauh-jauhan, apalagi nempel-nempel seperti ini pastinya bakal lebih akur. Nah, di bagian area tengah sini, seperti yang kalian bisa lihat, udah ada area pantry-nya. So, kalau kalian mau ambil minum, nggak perlu jauh-jauh ke dapur di bawah. Di sini udah ada dispenser, ada kulkas mininya, khusus untuk penghuni di lantai 2. Di bagian tengah, ini ngeplong banget. Udah ditaruh sofa-sofa dan juga TV seperti ini, untuk bisa nongkrong bareng. Dan di sisi kiri, kita akan ketemu dengan kamar tidur anak yang kedua. Secara ukuran, itu nggak beda jauh sama kamar yang barusan, karena memang dia tipikal, cuma memang mirroring saja secara layoutnya, sehingga di sini kita akan langsung ketemu dengan si tempat tidurnya, kasurnya, sama udah ada bukaan jendela yang pastinya besar dan cahaya yang optimal. Lalu untuk kamar mandinya itu ada di sisi seberang dari si tempat tidur. Di sini juga sama persis, mulai dari shower, kloset, wastafel, dan di area sebelah kiri ini ada ruangan tersendiri untuk mini walk-in closetnya dari anak kalian. Bedanya kali ini interiornya lebih ke nuansa kayu-kayuan dibanding yang barusan, model lebih ke klasik putih-putihan. Tapi kalau kalian hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintu, 8 pintu itu bisa masuk loh lemari sebanyak ini untuk anak-anak kalian. Gimana nggak betah ya tinggal di rumah daripada mereka main-main terus ke luar, nggak tahu kemana. Yuk sekarang kita lanjut ke kamar tidur yang paling terakhir, dimana ini adalah kamar yang paling penting dari tiap rumah yang kita review, yaitu si master bedroomnya. Posisinya ada di seberang dari dua kamar tidur anak ini, karena memang secara ukuran dia pastinya adalah ukuran paling besar, sehingga kalau kalian perhatiin dia ini full dari ujung kiri sampai ujung kanan, itu semuanya adalah si master bedroom. Kalian pasti udah penasaran, yuk kalian ikut aku masuk ke dalam. Karena master bedroomnya ini benar-benar wow dan unik banget. Kalau kalian lihat tadi walk-in closetnya udah gede, jangan kaget kalau bentar lagi kita akan lihat walk-in closet yang benar-benar kayak private space sendiri. Nah di sini, ini pun udah ada pintu ke satu area untuk storage. Ini storage khusus master bedroom ya. Jadi memang karena biasa di kamar tidur kita punya banyak barang yang mungkin nggak pengen kelihatan berantakan, kalian udah disediakan space tersendiri untuk nyimpen-nyimpen, misalkan vacuum cleaner lah, koper-koperan, selimut, dan lain-lain. Sehingga area inti dari tempat tidur kalian itu bisa benar-benar clean dari barang-barang yang berserakan. Oke, kita jalan ke bagian tengah. Langsung ketemu. Nih, kalian udah lihat ada lampu chandelier seperti ini, yang berarti ini adalah tempat highlightnya dari satu kamar ini, yaitu si tempat tidur. Di sini udah terpasang kasur, mau yang ukurannya diperbesar lagi dari ini pun masih bisa, karena kanan kiri itu nakasnya masih sangat-sangat besar. Dari kasur sampai ke TV pun ini jaraknya tuh hampir 4 langkah lagi. Jadi masih sangat leluasa sekali. Dan di bagian belakang ini masih dapat bukaan cahaya, bukaan jendela mengarah ke belakang rumah. Sehingga kalau yang kalian tahu, belakang rumah nggak menempel sama rumah tetangga, pemandangannya tuh jadi hijau-hijau semua. Dan kalau kalian nongkrong di balkon bagian sini, pastinya rasanya akan lebih private, jadi nggak lihat-lihatan sama tetangga yang ada di belakang. Tempat tidur tadi udah, TV tadi udah, kita mulai masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu sama para ibu-ibu. Kalian lihat sneak peek sebelah kanan aku aja pasti udah, wah menggoda banget ya. Ini adalah lemari khusus tasnya doang ya guys. Tas, bukan baju. Sedangkan untuk bajunya sendiri, kita lihat ke sebelah kiri. Ini ada satu pintu, karena memang walk-in closetnya ini
ada di satu kamar tersendiri. Jadi kayak kalian tuh kalau mau belanja private di toko-toko branded, biasa dia punya private space sendiri. Nah, kayak ginilah vibes-nya. Yuk kita masuk, kalian mulai bisa ikut aku berhitung pintu lemarinya ini ada berapa. Sampai ke dalam sini, ini masih memutar, masih mengitari seluruh ruangan ini. Nah, bener-bener full banget. Kalau kalian bilang ini masih kurang sih, aku rasa kebangetan. Jadi ini menurut aku storage-nya bakal sangat-sangat banyak sekali, kompartemennya dari atas sampai bawah itu full banget, dan semuanya ini dilapisi kaca, jadinya ngerasanya tuh sangat-sangat ngeplong, dan kalian pastinya kalau lagi dress up pengennya ngaca terus. Nah, ini kacanya ada di mana-mana. Di bagian tengah masih ada si meja island seperti ini. Kalau kalian nih mau taruh laci-lacian ini untuk dasi-dasian, aksesoris, pastinya bisa banget. Dan di bagian paling belakang ini adalah si bagian meja riasnya untuk si ibu-ibu. Gimana nggak betah? Aku yakin para ibu-ibu kalau udah masuk ke sini pasti bakal lebih lama spend time di area ini dibanding di tempat tidurnya sendiri. Oke, kita nggak usah stuck lama-lama di area yang wow ini, karena masih ada satu lagi yang mau aku kasih tunjuk, yaitu si kamar mandi utamanya. Kalau dari tadi kita lihat kamar mandi anak, kamar mandi tamu aja udah keren banget, udah speknya itu mewah, diperhatiin sedetail mungkin. Nah, kalian lihat kamar mandi masternya dari segi ukuran udah 2 kali lipat lebih besar. Dari segi desain dan kecil-kecilannya pun semuanya udah lebih keren. Lihat, di mana kalian bisa ketemu ada kamar mandi master yang punya drop ceiling seperti ini. Biasanya polosan aja, tapi ini ditambah drop ceiling supaya mewahnya itu lebih maksimal. Lantainya semua udah bermotif kayu-kayuan warna abu seperti ini dengan tekstur sehingga pastinya aman. Di sebelah kiri kita akan langsung ketemu bathtub yang modelnya standing alone, dan bagian belakang ini adalah area shower yang udah pakai double head shower. Udah ada bukaan jendela langsung di sampingnya, sehingga kalau kalian mandi air panas, uap-uapnya itu bisa langsung keluar, tertutup langsung dengan si shower screen. Dan di bagian sebelah kanan, ini juga udah dipisahin sendiri lagi area buat klosetnya. Jadi kalau kalian mau pakai kamar mandi secara berbarengan, gak akan rebutan lagi. Di bagian ujung kiri, ini adalah area buat wastafel. Ini kalian lihat ya, wastafelnya gede banget. Begitupun juga dengan si top table dari ujung kiri ke ujung kanan, semuanya udah lengkap seperintil-perintilannya buat kalian. Ayo gimana? Kalian udah selesai lihat rumah yang benar-benar mewah, megah. Ini benar-benar definisi arti klasik dan juga princess house, yaitu rumah ini. Luas tanahnya udah besar sekali, 584 meter persegi, dan kawasannya udah nggak perlu diragukan. Seperti yang aku bilang, paling strategis, paling favorit. Dijual full furnish buat kalian, benar-benar tinggal bawa koper. Semua keadaan masih super rapih dan harganya murah banget. Pada kira 30 miliar, padahal ini cuma di 18 miliar aja dan masih bisa nego lagi. Jangan sampai ketinggalan karena saat ini udah ada 2 penawaran berjalan aku buat video ini. So, kalian jangan sampai nyesel, langsung janjian survei sama aku, hubungi nomor Mei di sini. Dan kalau kalian mau nonton video-video short reels lainnya mengenai properti, rumah, ruko sekitaran Gading Serpong, Alam Sutera, dan BSD, jangan lupa follow sosial media aku seperti Instagram maupun TikTok, dan subscribe YouTube channel aku.